Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ya, jadi yang pertama untuk menggunakan aplikasi yang terbaru dari Kementerian Agama untuk penyuluh agama non PNS. Jadi sebelum kita menggunakan aplikasi, tentunya kita harus login ke aplikasi EPA, penyuluh agama Islam non PNS, ataupun yang PNS juga menggunakan aplikasi ini. Jadi akun login itu kita dapatkan sebelum kita memasuki aplikasi. Kita daftarkan, kalaupun sudah ada akunnya, langsung saja kita masuk ke linknya itu adalah epa.kemenag.go.id. jadi langsung saja ini link di copy, kemudian kita langsung masuk ke browser Google Chrome. Kemudian kita pastikan link yang sudah saya sebutkan tadi. Sambil menunggu kita loading, kita siapkan memang akunnya, akun EPA. Jadi jika Bapak Ibu pertama kali login, maka akan tampil seperti di layar. Jadi kalau belum pernah sama sekali login, maka silakan ketikkan akun NIPA-nya, akun NIPA yang telah tersedia. Jadi di sini akan saya masukkan akun NIPA saya 17 32 40 81 01002. Jadi kemudian masukkan password adalah nick KTP, nomor induk KTP itu terdiri dari berapa 16 digit. Jadi jangan sampai kurang dari 16 digit, karena kemarin ada kejadian itu penyuluh agama non PNS ada yang nggak bisa login, ternyata masalahnya adalah di password yang kurang 1 digit. Jadi 732, kalau saya ya 732408 0411. Jadi jika sudah benar, maka kemudian kita klik login. Nah, jika sudah sudah benar, maka akan tampil seperti di layar, login sukses. Nah, langkah pertama sebelum kita mengisi laporan, tentunya kita harus mengisi profil utama. Jadi kita klik pada, kalau menggunakan HP itu ada di bagian atas. Di bagian atas di samping kanan logo EPA itu ada garis 3 berurut itu ya, garis 3. Kemudian diklik satu kali, kemudian klik profil, kemudian selanjutnya kita isi atau edit data umum, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di situ ada informasi diri dari akun yang bersangkutan. Di situ ada tanggal lahir, diisi. Saya isi dulu nih. Kemudian tanggal lahir. Nah, di sini tanggal lahir kalau kita geser per 1 Desember, November 2021, maka lama sekali. Di bagian atas itu ada tahun 2022, itu bisa diklik satu kali, kemudian kita geser saja ke atas ke bawah. Nah, di situ misalnya saya 1993, maka langsung pilih 1993, kemudian bulannya bisa kita geser menggunakan secara manual ya, kalau saya November 1993, kemudian tanggal ini ya. Jika sudah benar, kemudian kita style. Nah, ini sudah benar. Kemudian jika emailnya sudah terisi, kita biarkan. Kemudian jika belum terisi, maka kita siapkan atau dulu emailnya. Terus kemudian isi nomor HP Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian alamatnya diisi sesuai alamat domisili masing-masing. Misalnya saya Desa Mulyasri, Desa Mulyasri. Nah,
sesuaikan saja sesuai dengan alamat domisili masing-masing. Kemudian spesialisasi. Nah, di sini spesialisasi bisa dipilih sesuai dengan yang Bapak Ibu pegang. Ya, misalnya saya di sini yang pertama pengentasan buta Al-Quran. Nah, kemudian pendidikan terakhir di sini bisa dipilih sesuai dengan jenjang terakhir. Misalnya S1, nah itu bisa disesuaikan program studi. Kemudian organisasi ini bisa kosong juga bisa diisi sesuai dengan organisasi Bapak Ibu yang diikuti. Misalnya salah satunya apa? DMI apa? Ya, DMI. Nah, misalnya DMI. Kemudian klik simpan. Nah, misalnya nanti di sini sudah ada keterangan perubahan telah disimpan, terus kita scroll lagi ke bawah, data masih kosong. Nah, seperti ini yang bisa dilihat. Kita Bapak Ibu sekalian bisa melapor ke admin kabupaten, bisa dibantu nanti input data secara manual di akun admin kabupaten. Seperti saya ini sudah saya isi berkali-kali tapi tetap kosong. Dan infonya kemarin di pelatihan ini yang seperti ini harus melapor admin ke Pak Amran yang di sana dia yang sebagai admin EPA kabupaten. Beliau juga sebagai verifikator setiap laporan. Jadi semua jika ada permasalahan tentang teknis aplikasi lapornya ke beliau. Nah itu. Nah setelah mengisi profil kita belum ke mengisi laporan, kita masuk lagi ke tab bagian atas ya. Bagian atas samping logo EPA itu ada garis 3, kemudian kita pilih kelompok sasaran. Nah, kelompok sasaran ini boleh lebih dari satu supaya nanti pada pengisian laporan jenis sasaran itu muncul lebih dari satu. Nah, itu. Didapat itu kuncinya. Didapat Pak kuncinya. Majelis atau kelompok? Ya, jadi untuk nambah sasaran ini kita klik tambah sasaran umum. Kemudian di situ ada di bagian atas kolom jenis itu ada majelis, yayasan dan kelompok. Ini majelis ya, di dalamnya termasuk majelis taklim, ya pengajian, kelompok ya. Yang masuk di sini majelis taklim bisa dimasukkan di dalamnya. Namanya misalnya majelis taklim Al-Ansor misalnya dong, atau majelis taklim Al-Muhajirin, atau majelis taklim Nurul Iman, majelis taklim Nurul Iman. Kemudian nomor HP sekretariat kalaupun tidak ada bisa Bapak Ibu isi dengan nomor HP Bapak Ibu agar nanti dalam pengisian karena ada kolom-kolom yang tidak bisa dikosongkan, jadi harus terisi semua. Misalnya nomor HP pribadi atau nomor HP yang kedua tidak masalah, yang penting jangan dikosongkan. Nanti kalau kosong diklik simpan, kembali lagi kosong lagi semua. Jadi misalnya 085. Kemudian akun media sosial bisa dikosongkan dengan garis mendatar tanda kurang misalnya kalau tidak ada. Kalau jumlah jamaah ini disesuaikan saja dengan kebutuhan, misalnya minimal kan 15 ya Pak? Ya minimal 15. Minimal 15 jamaah. Ya, itu yang bisa dijadikan atau dimasukkan ke dalam kelompok binaan. Jadi kalau kurang dari 15 itu belum dikatakan ya Pak. Nah, jadi itu misalnya jumlahnya 20 orang dalamnya, bisa dikira-kira. Nanti ini juga bisa diedit kalau setelah disimpan. Organisasi induk kalau di sini BKMT ya Pak. BKMT Kecamatan Tomoni begitu. Misalnya organisasi induk BKMT Kecamatan Tomoni, kemudian diklik simpan. Nah, klik simpan sambil menunggu ya. Nah, di sini ada sudah masuk. Nah, ini data berhasil disimpan. Maka akan tampil di halaman list daftar binaan ya. Kelompok sasaran maksudnya ya, seperti itu.
Nah, ini bisa diedit. Tapi kalau mau diedit tampilan seperti ini tidak bisa, maka kita ubah di pojok kanan atas ada tanda panah. Ada tanda panah itu, di scroll ke bawah ada situs desktop. Situs desktop itu kita pilih, kemudian ya sambil login, maka di situ bisa kita zoom. Di situ ada edit. Nah, jadi kalau misalnya tadi pengisian pertama salah, maka bisa diedit. Nah, kalau tampilan seperti ini untuk mode HP maka susah kita membacanya. Kita kembalikan lagi ke situs HP ya, bukan desktop lagi. Centangnya kita hilangkan, maka kembali seperti semula. Nah, jika sudah selesai ini semua, maka Bapak Ibu sudah bisa mengisi laporan. Kembali lagi ke tab bagian atas samping logo EPA itu ada baris 3, dipilih kinerja. Nah, di sini kinerja ini kita buat laporan harian seperti sebagaimana sebelumnya. Kita Pak Lu Timur diwajibkan mengisi laporan minimal 8 judul. Jadi perlu diketahui, sebelum kita mengisi laporan kinerja, laporan harian, yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah yang pertama adalah foto dokumentasi kegiatan atau penyuluhan. Kemudian yang kedua adalah materi itu juga bisa dalam bentuk PDF ataupun gambar. Nah, itu wajib diisi. Kemudian yang ketiga, link video jika ada, maka itu jika ada itu opsional, tidak diwajibkan. Maka yang perlu adalah yang pertama foto, kemudian naskah materi ya. Naskah materi yang digunakan dalam penyuluhan. Itu Bapak Ibu bisa tulis sendiri, kemudian bisa juga searching di Google, misalnya baca tulis Al-Quran, misalnya hukum bacaan idhar gitu. Bisa dicari di Google. Kemudian materi inti di screenshot sebagai pelengkap atau sebagai pelengkap dalam kegiatan penyuluhan pemberantasan buta aksara Al-Quran, bisa yang lainnya. Nah, itu bisa ditulis atau langsung dicari di Google. Nah, ya, maka saya ulangi kembali. Sebelum mengisi, siapkan dulu foto yang pertama, yang kedua, kemudian naskah. Itu keduanya bisa dalam bentuk foto semua, dalam bentuk foto ataupun dokumen yang lain. Itu wajib disiapkan agar supaya nanti misalnya kita sudah ngetik seperti ini, klik laporan harian, kemudian kita tambah laporan harian sambil nunggu jaringan. Pilih tambah laporan harian. Kemudian pilih penyuluhan ya. Penyuluhan ini yang sesuai dengan spesialisasi penyuluh masing-masing. Ini yang bagian atas, yang nomor 2. Nah, di sini ditambah laporan harian yang di kelompok sasaran itu ada majelis taklim ya. Ini maksudnya ini muncul begini, ini adalah kelompok sasaran yang pertama tadi kita tambahkan. Maka jika Bapak Ibu belum mengisi sasaran, maka di sini Bapak Ibu tidak bisa lanjut karena kelompok sasaran itu wajib diisi. Nah, jadi sebelum kesini harus punya rencana kelompok sasaran, minimal dibuat 2 atau 3 atau lebih, tidak masalah. Jadi itu. Kemudian ini kelompok sasaran dipilih sesuai dengan kelompok sasaran yang diadakan penyuluhan. Kemudian tema materi di sini ada beberapa ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 macam tema materi yang dapat Bapak Ibu pilih. Tapi jika tidak ada di sini, Bapak Ibu bisa membuat laporan harian dengan tadi mengklik tambah laporan, pilih laporan lainnya. Nah, seperti pertanyaan kemarin lah. Bagaimana misalnya melakukan penyuluhan tidak ada materi di 11 ini?
tempatnya bukan di sini, tapi yang kedua, laporan lainnya diklik. Tapi yang wajib Bapak Ibu isi adalah yang pertama untuk penyuluhan, tema menyesuaikan, kemudian deskripsi sesuai dengan tema yang dipilih, kemudian lokasinya di mana, tanggal kegiatannya tanggal berapa, misalnya tanggal sekarang, tanggal deskripsi misalnya apa, mengenal bacaan mat, misalnya seperti itu. Lokasi bisa di gedung TK Al-Hijrah misalnya Brawijaya, terus tanggalnya menyesuaikan, misalnya tanggal sekarang. Jumlah jamaah juga menyesuaikan jumlah jamaah yang hadir berapa, misalnya 25. Nah, ini di sini ada foto kegiatan, ini yang wajib diisi. Nah, di sini ada maksimal 500 KB. Tapi yang selama ini saya upload file besar bisa masuk, Pak. Bisa masuk. Jadi kayaknya ini tidak dibatasi mungkin ini, karena kemarin kalau di laptop itu nggak bisa ya. Bisa. Kemarin saya masuk di sini foto besar itu karena pakai kamera depan itu bisa masuk. Nah, ini wajib diisi. Jadi itu Bapak Ibu harus tahu di mana posisi fotonya tersimpan, karena di sini kita tidak seperti buka galeri seperti biasa. Nah, seperti biasa kita buka dulu itu. Bisa. Misalnya fotonya ini atau yang mana terserah, itu wajib diisi. Kemudian link video kegiatan ini bisa dikosongkan saja. Ini soalnya kalau link video ini bisa, kemarin petunjuknya Pak kita bisa ngambil di YouTube. Sesuai materi yang berkaitan. Jadi kita buka YouTube lalu itu linknya kita copy, terus kita pastikan ke link kegiatan. Nah, itu bisa, tapi bisa juga dikosong. Lebih bagus kalau punya YouTube sendiri, Pak. Lebih bagus kalau punya YouTube sendiri, diupload baru linknya di sini. Nah, kemarin petunjuknya sempat nanti ada pemeriksaan, kok mukanya bukan yang nyuluh gitu. Nah, kemarin cuma contoh. Jadi ini lebih untuk amannya saya mending dikosongkan saja dulu. Untuk link video. Kemudian ini yang terakhir, naskah materi. Ini wajib disiapkan juga. Tipe PDF, tapi ini tipe gambar bisa masuk. PDF gambar tapi bisa masuk juga. Jadi untuk yang seperti kita misalnya susah buat file di PDF kan, mending langsung gambar saat diupload dan di situ bisa masuk. Foto. Kemarin saya foto sampai 8 kali bisa masuk semua. Bisa diklik di situ, kita cari di mana posisinya. Kemudian dipilih lalu diupload. Nah, kalau sudah begini, diulangin, dipilih dulu. Nah, pilih filenya, kemudian simpan. Tunggu proses. Ini ada majelis taklim saya nggak masuk sini setelah tidak. Tunggu. Sudah. Laporan telah ditambahkan, menunggu approval atau persetujuan dari admin kabupaten. Jadi sudah masuk nih, kalau begini sudah masuk 9 laporan sudah masuk. Kemudian di sini ada keterangan ketika kita geser ke kanan, kita swipe ke kanan itu, maka ada keterangan status disetujui. Jika belum setujui begini, belum diverifikasi. Belum diverifikasi. Itu tunggu. Kalau nunggu ndak diverifikasi lama, mendingan langsung calling atau hubungi langsung admin untuk segera mengapprove atau menyetujui laporan yang telah dibuat. Karena jika kita klik download laporan Januari 2022 sebelum di-approve, maka seperti itu hari Pak, kosong. Jadi jika statusnya masih belum diverifikasi, kemudian kita klik download, maka hasilnya hanya headernya saja, judul-judul yang di atas, tanggal, spesialisasi, kemudian isinya tidak ada, kosong seperti itu. Jadi seperti itu.
Jadi untuk minimal ini laporan adalah per bulannya ada 8, bisa lebih ya enggak usah banyak-banyak, ya 8 saja ya Pak. Biar tidak capek itu admin kabupaten. Misalnya satu penyuluh dia 30 kali nih itu. Belum yang PNS banyak sekali ya, gitu. Bisa minimal 8. Jadi seperti itu. Ini nanti print out dari laporan yang dibuat ini akan dilampirkan di laporan yang biasa kita buat menjadi lampiran seperti absen, seperti foto kegiatan. Ini menjadi lampiran di bagian belakang, dilampirkan seperti itu petunjuk dari admin kabupaten kemarin. Jadi seperti itu. Jadi misalnya masih punya kegiatan sudah cukup 8, kemudian mau tambah lagi, kita kembali lagi ke tab garis 3, kemudian kita klik satu kali, kita kembali ke laporan harian, kemudian kita klik tambah laporan harian, pilih laporan lainnya. Jika kita mengisi pengajian misalnya, mengisi penyuluhan yang tidak ada tema dalam laporan penyuluhan, bisa seperti itu. Jadi jika di laporan wajib penyuluhan sudah 8, untuk selanjutnya kita bisa tambah di laporan lainnya, bisa juga diisi seperti itu. Kemudian kita jika sudah selesai semua sampai situ saja. Untuk akhirnya dari ini kita download laporan, klik download. Kalau di HP muncul seperti ini, klik download. Kalau di laptop beda lagi munculnya, seperti ya tampilan akan menyesuaikan. Jadi hasilnya ini akan menjadi lampiran. Jadi mungkin seperti itu. Kita kembali ke beranda. Belum, kalau yang seperti itu belum di-approve, jadi masih kosong gitu. Tadi laporan yang saya buat kan 9, sudah 9 di beranda, yang tampil cuma 8 karena yang satu belum disetujui. Bisa kembali ke beranda tadi. Jadi seperti itu. Jadi solusinya jika lama belum diverifikasi, maka langsung saja hubungi admin kabupaten agar laporan segera disetujui, kemudian laporannya di print out, dilampirkan di laporan per akhir bulan. Jadi seperti itu. Ya, Pak Amran. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ke admin kabupaten untuk lebih jelasnya. Jika dalam penggunaan aplikasi masih ada kesulitan, saya kira di setiap kecamatan sudah ada pembimbingnya yang kemarin dibimbing di Bimtek di Depak, di Gedung Depak selama 1 hari sampai jam 4 sore kemarin, Pak. 4 sore? Iya. Sampai jam 4 sore kemarin itu. Sampai rumah jam 5 saya, setengah 6 kayaknya. Jadi demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya